semua orang. Saya pun dulu juga sempat melakukan ini, yaitu pamali, mengumumkan kehamilan sebelum. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lesti dan Rizky Bilar, seperti biasa, nggak henti-hentinya menarik perhatian orang. Dan apapun itu, sepertinya semua berita ini selalu jadi sebuah konsumsi yang mereka nanti. Yang sangat disayangkan adalah banyak sekali berita-berita pelintiran yang terus kemudian thumbnailnya itu diedit kayak akhirnya sudah hamil dan sebagainya, pas orang nonton ternyata bukan. Dan ini meraup keuntungan yang besar karena ada ratusan ribu penonton yang terus kemudian nonton dengan ratusan ribu subscribers. Sayangnya ini adalah berita yang menyesatkan, tapi untuk di sini, di luar kontroversi apapun itu, semua ramalan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang negatif. Kalaupun ada sesuatu yang tidak positif, itu adalah sebuah peringatan dan saya selalu memberikan sebuah jalan keluar agar itu tidak terjadi. Karena ingat, masa depan ini belum terjadi. Dan memang tidak ada siapapun yang akan bisa meramalkan masa depan. Yang ada adalah menciptakan ramalan itu dengan mewujudkan hal-hal positif yang akan kita lakukan setelah kita mendapatkan afirmasi positif dan sugesti positif dari ramalan yang kita dengarkan. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat. Ini adalah jawaban dari kartu saya tentang mengapa pihak Lesti dan Rizky Bilar ini bungkam saat ditanya mengenai kehamilan mereka. Dan apapun yang akan saya bacakan, ini bukan untuk mereka, tapi lebih untuk kalian semua, agar apapun langkah yang akan mereka ambil, ini akan bisa menjadikan sebuah panutan kepada hal positif yang akan dikerjakan dan menghindarkan kita dari hal negatif yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah, kenapa mereka selalu diam dan tidak mengatakan padahal mereka bisa jawab iya atau tidak saja. Ini adalah karena mereka percaya, seperti saya juga percaya, bahwa ucapan adalah doa. Dan mereka tidak mau nanti mereka ini mendahului keinginan sang kuasa. Karena kehamilan ini adalah sesuatu yang sifatnya itu, apalagi untuk orang Asia ya, ini sakral sekali. Saat kita nanti bilang iya, dianggap mendahului Tuhan. Saat bilang enggak, kita dianggap tidak mengafirmasi apa yang diberikan oleh Tuhan itu tadi. Maka dari sini mereka sangat berhati-hati, dan ini bukan masalah permainan, sehingga mereka lebih memilih untuk diam saja. Dan saya pikir ini adalah hak mereka, karena semua orang pun kalau mereka memiliki kehamilan mau dirahasiakan atau diumumkan, ini kembali adalah hak si orang yang hamil dan keluarganya tadi. Tapi kalau ditanya di sini, mereka setelah pernikahan ini jelas banget terlihat ingin segera memiliki keturunan atau momongan. Loh, bukankah semua orang seperti itu? Tidak, karena dulu saya juga sempat menunda, saya dan istri menunda untuk memiliki keturunan, dan ini juga dialami oleh banyak orang. Bahkan beberapa orang juga memilih untuk tidak memiliki anak. Tapi untuk Rizky Bilar dan Lesti, ini keinginan memiliki Leslar Junior ini sudah sangat besar, dan saya pikir mereka nggak akan nunda-nunda lagi. Dan apa yang ditakutkan oleh pihak mereka ini adalah apapun jawabannya, ini memungkinkan untuk dipotong, reframing, diberitakan, terus jadi kisruh. Jadi apapun itu kayaknya jawabannya ini pasti akan salah lagi. Selalu ada hal yang akan dicari kesalahannya. Ingat, untuk menjadi Leslar atau Lesti dan Rizky Bilar ini tadi, mereka ini mendapatkan lovers dan followers, tapi di saat bersamaan juga pasti memiliki haters. Dan haters ini benar-benar yang akan mencari apapun untuk mencari kesalahan dan menjatuhkan mereka. Dan ini adalah satu hal yang ya terjadi dan wajar dalam karir entertainment, tapi mereka sepertinya sangat memprotek dan gak ingin ini menjadi sebuah penyebab negatif pada sebuah hal yang sifatnya sangat pribadi, yaitu kehamilan di keturunan mereka. Dan ada satu hal yang memang dipercaya sekali, nggak hanya oleh mereka, semua orang. Saya pun dulu juga sempat melakukan ini, yaitu pamali, mengumumkan kehamilan sebelum usia kehamilan ini menginjak 12 minggu, trimester pertama atau 3 bulan. Artinya apa? Sebelum ini terjadi, kita semua tutup mulut. Mendingan nggak ngomong. Nggak iya, juga nggak enggak. Karena apa ya? Karena itu tadi, kalau kita nanti ngomong takutnya nanti mendahului, kalau enggak takutnya ya dianggap nggak percaya atau nggak mengafirmasi positif, sehingga akan lebih baik untuk menuruti pamali ini tadi, untuk nggak mengatakan hal tersebut. Dan ini adalah satu hal yang sudah berlangsung ratusan tahun dalam kebudayaan kita orang-orang Asia di dunia ini. Dan itu pun terjadi karena memang di usia 3 bulan ini tadi, kehamilan ini sangat kritis, sangat benar-benar rawan. Dulu istri saya pun sempat mengalami flek karena saya ajak bepergian naik pesawat terbang dan terus kemudian kecapean, dan mungkin
yang pernah flag di sini silahkan komen di sini. Artinya apa? Sangat-sangat memang beresiko saat kita umumkan hal itu tadi. Juga belum lama ini terjadi juga kasus-kasus yang akhirnya kehamilannya ini tadi jadi gagal atau mengalami keguguran, dan beberapa orang terus kemudian mengaitkan hal tersebut. Nah, untuk menghindari ini, mereka memilih untuk diam dan berdoa di dalam hati. Dan seharapan kita semua adalah kalian semua pun dan saya dan kita semua mendoakan yang terbaik, dan semoga ini benar-benar kehamilan yang memang akan terwujud sampai lahir nanti. Dan ini adalah mungkin satu bentuk dari pertanda kehamilan itu sendiri. Karena apa? Artinya mereka semua ini sama-sama memprotek Dedek Lesti ini agar tidak stres, tidak cemas melihat pemberitaan yang macam-macam tentang kehamilan mereka ini tadi. Seperti kita ketahui, mereka diam saja, berita ini bisa dipelintir untuk menjadi sesuatu yang lain. Apalagi saat mereka ini berucap, dan harapannya ini adalah satu hal yang mereka nggak mau aneh-aneh deh. Jadi demi Dedek Lesti ini tadi nggak stres, mereka akhirnya diam semua. Tapi artinya bukankah itu menunjukkan kehamilan itu sendiri? Benar nggak sih? Coba tulis pendapat kalian di bawah sini. Dan kalau boleh dibilang ya, ini balik lagi ya privasinya Dedek Lesti itu tadi. Kehamilan kan ada di perutnya. Walaupun itu anaknya Rizky Bilar, cucunya Pak Endang, tapi tetap aja hak seorang ibu untuk ngomong atau tidak. Karena ini adalah tubuh wanita itu sendiri. Dan kita semua diharapkan untuk memberikan privasi. Oke lah, memang Dedek Lesti ini milik semua orang. Mereka menganggap bahwa Lesti ini sudah bagian dari mereka semua. Dan mungkin beberapa orang akan bilang, Lesti nggak akan seperti ini kalau tidak didukung oleh para Leslar yang mendoakan. Dan mereka berhak untuk tahu. Iya, berhak untuk tahu. Tapi tidak harus sekarang kan. Dan kalau menurut saya, ini semua kembali lagi privasi Dedek Lesti, mau ngomong atau tidak. Dan yuk, mari sama-sama kita hormati apa yang memang harus kita hormati itu tadi. Kalau ditanya masalah kesiapan, mereka berdua ini sangat siap dan sangat ingin. Bahkan kalau boleh saya bilang di sini, ini adalah sebuah harapan, satu blessing in disguise saat Dedek Lesti ini nanti hamil. Lesti ini otomatis akan istirahat dulu dari TV. Jadi mungkin akan cuman bikin YouTube kehamilannya, divideoin sambil meminta doa orang-orang, dan mungkin juga meminta saran apa yang harus dilakukan. Dan dengan ini sepertinya adalah momen dimana setelah 1 tahun kemarin ini benar-benar sangat penat, karena hampir setiap hari mereka harus datang ke TV, pulang syuting konten, bikin musik dan sebagainya. Kalau saya pikir di sini ini adalah saatnya, dan kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Dan kalau berbicara tentang kehamilan anak ini tadi, saya sih merasa dan feeling saya yaitu tadi seperti kemarin dikatakan, kayaknya sudah nggak sendiri. Mereka ini sudah ada sesuatu yang tumbuh. Dan kalaupun ini saya katakan bukan saya ingin mendahului, ini adalah sebuah harapan saya. Ini adalah sebuah keinginan, dan juga keinginan saya yakin jutaan Leslar di sana yang mereka berharap Lesti saat ini pun sudah diberikan keturunan. Dan kalau mungkin ini terjadi, mungkin bisa di backup dengan sebuah feeling juga, kayaknya mereka ini sudah mulai nyari-nyari nama anak mereka kira-kira akan seperti apa. Kalau cowok namanya siapa, kalau cewek namanya akan siapa. Tapi kalau saya sih feelingnya kenapa cowok ya. Jadi nanti mungkin akan dikasih nama mungkin pemain bola favoritnya Rizky Bilar. Dan kalau dilihat lagi, kalau menurut kartu sih, tahun depan ini akan hadir orang ketiga, yaitu anak mereka itu tadi. Dan sepertinya ini memang sesuatu yang akan, ini pasti happy banget. Nanti Atta juga Atta kok melahirkan, Aurel yang melahirkan. Dan ini akan jadi sesuatu yang luar biasa, di mana para milenial ini akhirnya mereka ini menikah muda, mencontohkan prestasi yang luar biasa, dan harapannya kalian semua yang juga masih muda loh ya bisa mengikuti. Dan kalau ternyata saya dibilang itu cuma ramalan, isapan jemalan seperti apa, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, ini doa saya. Tapi kalau saya lihat, masa sih kalian nggak ngelihat kode yang diberikan oleh Rizky Bilar saat mereka tulis konten akhirnya menikah, dan terus kemudian tunggu kehadiran Leslar Junior. Kalau saya pikir sih nggak mungkin itu berani terucap dan ngomong kalau ini nggak ada secercah kepastian dalam kenyataan yang sebenarnya. Tapi kembali lagi, ini hanyalah kartu, dan ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa meramalkan masa depan. Ini sudah saya katakan dari beberapa tahun yang lalu. Cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah menciptakan ramalan itu sendiri. Dan jangan pernah lelah menciptakan versi terbaik dari diri kalian. Dan untuk mengetahui jalan mana yang harus ditempuh, lubang mana yang harus dihindari, kalian bisa juga menghubungi nomor di bawah ini, di mana saya akan bacakan kartunya dan kita akan ngobrol bersama. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.